warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safia Opa, NIM C0W021028. Saya akan mempresentasikan konsep persediaan atau inventory dalam akuntansi perpajakan. Di sini pengertian persediaan penetapan jumlah biaya yang harus diakui sebagai aset dan konversi sampai pendapatan yang bersangkutan diakui. Pada umumnya, persediaan mencakup barang jadi yang telah diproduksi atau barang dalam penyelesaian, termasuk bahan serta perlengkapan yang akan digunakan dalam proses produksi dalam perusahaan dagang. Persediaan meliputi barang yang dibeli dan disimpan untuk dijual kembali. Sedang dalam perusahaan jasa, persediaan termasuk biaya jasa seperti upah dan biaya personalia lainnya yang berlangsung dengan pemberian jasa. Di sini ada pengukuran persediaan. Di dalam pengukuran persediaan bahwa persediaan harus diukur berdasarkan biaya atau nilai realisasi neto. Mana yang lebih rendah, biaya persediaan yang dimaksud dalam PS akan 14 meliputi semua biaya pembelian, biaya konversi, dan biaya lain. Di sini ada pengakuan sebagai beban. Nilai tercatat persediaan harus diakui sebagai beban pada saat persediaan dijual dan pada periode diakuinya pendapatan atau atas penjualan tersebut. Demikian bila terjadi penurunan nilai di bawah biaya menjadi nilai realisasi neto, seluruh kerugian persediaan tersebut diakui sebagai beban pada periode terjadinya penurunan atau kerugian tersebut. Di sini ada pengakuan sebagai beban. Yang pertama, sistem perpetual, yang kedua, sistem periodik. Metode penilaiannya dalam persediaan penetapan. Besarnya nilai persediaan akhir atau harga pokok penjualan dapat menggunakan metode 1. Berdasarkan harga perolehan, metode identifikasi khusus berasumsi bahwa arus barang harus sama dengan arus biaya, sehingga setiap kelompok barang diberi identifikasi dan dibuat kartu B. B. Metode masuk. Pertama keluar pertama, first in first out FIFO. Metode ini mendasarkan pada asumsi bahwa barang yang masuk pertama akan dikeluarkan pertama. Masuk terakhir, keluar pertama, last in first out FIFO. Cara ini digunakan dengan mendasarkan pada asumsi bahwa arus pembebanan ke harga pokok penjualan berdasarkan pada harga pembelian terakhir. D. Metode rata-rata average. Dengan metode rata-rata pembebanan ke harga pokok untuk barang yang dijual atau untuk persediaan akhir menggunakan harga rata-rata. Metode harga rata-rata terdiri atas rata-rata sederhana, simple average. Harga rata-rata dihitung dengan cara menjumlahkan harga pokok per unit tanpa mengalihkan jumlah barang dibagi dengan banyaknya harga. Rata-rata bergerak moving average, seperti pada perhitungan rata-rata tertimbang pembebanan ke harga pokok penjualan dilakukan setiap terjadi pembelian. Metode ini digunakan pada perpetual. Berdasarkan estimasi metode laba kotor, pada metode ini nilai persediaan akhir dihitung mundur dan biasanya digunakan dalam keadaan khusus. Sebagai contoh, perusahaan dalam kondisi terbakar. Sehingga metode eceran Riedel. Dalam metode eceran, penetapan nilai persediaan akhir berdasarkan pada harga yang berlaku di pasar, market value. Harga pokok persediaan diestimasi atas dasar hubungannya antara harga pokok dengan harga jual. Eceran untuk persediaan yang sama dengan cara mengakumulasi semua harga eceran dari persediaan yang dijual. Terima kasih atas waktunya. Saya mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
saya akan mempresentasikan konsep persediaan atau inventory dalam akuntansi perpajakan. Di sini pengertian persediaan penetapan jumlah biaya yang harus diakui sebagai aset dan konversi sampai pendapatan yang bersangkutan diakui. Pada umumnya, persediaan mencakup barang jadi yang telah diproduksi atau barang dalam penyelesaian, termasuk bahan serta perlengkapan yang akan digunakan dalam proses produksi dalam perusahaan dagang. Persediaan meliputi barang yang dibeli dan disimpan untuk dijual kembali. Sedang dalam perusahaan jasa, persediaan termasuk biaya jasa seperti upah dan biaya personalia lainnya yang berlangsung dengan pemberian jasa. Di sini ada pengukuran persediaan. Di dalam pengukuran bahwa persediaan harus diukur berdasarkan biaya atau nilai realisasi neto. Mana yang lebih rendah, biaya persediaan yang dimaksud dalam PSAK 14 meliputi semua biaya pembelian, biaya konversi, dan biaya lain. Di sini ada pengakuan sebagai beban. Nilai tercatat persediaan harus diakui sebagai beban pada saat persediaan dijual dan pada periode diakuinya pendapatan atau atas penjualan tersebut. Demikian bila terjadi penurunan nilai di bawah biaya menjadi nilai realisasi neto seluruh kerugian persediaan tersebut. Terima kasih atas waktunya. Saya mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.